Oke teman-teman, kali ini saya mau kasih tutorial cara memasang per ankle pada motor Smash atau Suzuki Shogun. Oke, ini ada titik ya. Nah, ini di asnya ada titik. Itu harusnya sejajar dengan gear ini ya. Nih saya pegang ya, ini sejajar dengan gear ini ya. Ini di bagian atas gear pengantar ya. Ini tapi nggak ada titiknya ya. Nah, jadi ini mungkin pernah ganti, jadi ini kita sembarang pasang nggak apa-apa ya. Harusnya ada ya. Lanjut kita pemasangan pada bagian pernya ya. Ini karena pernya patah, harus kita ganti, bongkar total mesin ya. Nah, setelah kita pasang, ini kita jangan lupa pasang ringnya ya, ring aluminium tebal ya. Nah, itu huruf C bentuknya. Nah, kita pasang dengan per dalam itu ya, harus pas. Setelah itu kita tahan pakai tangan, jangan sampai lepas ya teman-teman ya. Setelah itu kita masukin ke bagian dudukan ankle-nya, di bagian crankcase-nya ya. Kita pasang tuh secara pelan-pelan ya teman-teman ya. Nah, kayak gini, pelan-pelan sampai dia masuk ya. Dan kita harus pasangnya dengan cara hati-hati supaya gancingan ring aluminium tadi nggak lepas. Nah, kita dorong ke dalam. Nah, udah pas kayak gini ya. Nah, kita goyang-goyang, kita pastikan udah pas ya. Nah, setelah itu kita pasang bagian pernya. Ini ada per lembut ya. Nah, ini jangan lupa, jangan sampai nggak terpasang ya. Setelah itu kita pasang bagian gigi pengantar ya, gigi pengantar atau gigi pengait ya. Ini pengait ya, ada cendelannya itu. Nah, pengait kita coba dulu. Nah, setelah dikira dia masuk, kita tarik ke atas dulu ya. Kita pakai engkol, nah, masukin ke asnya, kita putar ke kiri. Sembari kita putar, gigi yang tadi, yang pengait tadi kita ke atasin dulu ya, biar nggak nyangkut. Nah, ke kiri 1,5 aja ya teman-teman ya, jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak nanti pernya kaku ya, keras ya. Nanti saat kita pemasangan, setelah dipakai nanti bisa patah lagi. Oke, setelah udah pas ya, udah ngancing di bagian gigi pengancing tadi ya, ke crankcase-nya, lanjut kita pemasangan bagian kiri ini ya, yang saya tadi bilang ada titiknya nih, tapi nggak ada titiknya ya. Jadi kita sembarang nggak apa-apa ya cara masangnya, dan jangan lupa ada ringnya ya. Nah, ini yang penting, ini ada ringnya harus. Oke, setelah itu kita pemasangan pada gigi rasio ya. Nah, ini ada gigi sekunder dan gigi primer ya. Oke, dan yang di ini ya, ini jangan lupa ada ringnya teman-teman ya. Nah, ini saya mau coba liatin tapi dilepas nggak bisa. Dan yang satunya yang di pada bagian as gearnya ini nggak ada ringnya ya. Oke, lanjut kita pemasangan. Cara masangnya gini ya teman-teman ya. Kita pasangnya secara berbarengan ya, secara bareng. Dan jangan lupa ringnya jangan sampai lepas, jangan sampai nggak terpasang ya. Nanti saat gigi nanti keras ya, seret ya. Dia biasanya kalau gigi dikurangin atau pas mau ngurangin gigi biasanya keras ya. Itu biasanya ringnya kurang satu, dan makanya jangan lupa ringnya jangan sampai lepas ya, harus terpasang dengan sesuai sebelum kita pembongkaran ya. Makanya kita harus ingat-ingat ya teman-teman ya saat pemasangan gigi rasio. Oke, ini setelah berasa udah pas ya, kita putar-putar ya, untuk memastikan supaya gigi rasio ini terpasang dengan baik dan benar. Oke, setelah itu kita pemasangan pada capit udang ya teman-teman. Ini ada dua, dan teman-teman jangan ini ya, jangan takut salah, karena capit udang ini beda ya. Kalau yang bagian tengah dipasang bagian pinggir itu tetap nggak mau ya. Nah, yang tengah kita pasang di bagian as gearnya tuh kita balik semua ya, itu tetap nggak bisa ya, nggak bisa masuk. Itu emang udah ukurannya. Dan jangan lupa ini ada bosnya ya, yang di bagian as gearnya nih, capitnya ada bosnya ini, karena alurnya di bagian botolnya itu lebih besar. Dan jangan lupa nggak terpasang ya, kalau nggak terpasang nanti nggak bisa gigi ya. Nah, oke, lanjut kita pemasangan pada bagian botolnya ini juga ada kelaharnya di bagian atas ya, kelaharnya. Dan kita lepas dulu ya, nggak saya pasang dulu ya. Setelah itu kita pas-paskan di bagian botol untuk capit udangnya, sampai dia terpasang dengan benar ya. Oke, setelah terpasang, kita lanjut pasang bagian asnya ya. Ini asnya kita pasang, yang bagian tengah dan yang bagian di as capit yang di as gearnya ya. Nah, setelah itu kita pas-paskan dulu teman-teman ya. Nah,
kita untuk memastikan ya pakai gagang palu ya, jangan pakai yang besinya, takut nanti luka dan saat pemasangan pada bagian sangkar kopling dan sprocketnya susah ya. Oke, nah ini kita pasang asnya juga, dan kita pastikan jangan sampai seret ya, harus sepan dan harus ada spasi dikit ya. Nah dirasa udah bagus, udah pas, udah pokoknya ini udah presisi. Nah, lanjut kita ini terakhir ada gigi di bagian as gearnya ini satu lagi ya. Nah ini kita coba tes lagi teman-teman ya. Dikira udah pas, pokoknya kita harus yakin teman-teman ya, yakin bahwa ini udah pas. Nah lanjutnya kita pasang gigi yang terakhir ya, ini yang atas untuk penghantar as engkolnya ya ke bagian transmisi ignition, dan jangan sampai terbalik teman-teman ya. Dan kita coba pasang. Nah ini udah masuk ya.